berbuat dengan mantra-mantranya untuk menciptakan kutu-kutu, tetapi mereka tidak berhasil. Jadi sihir itu ada batasnya ya. Ya, dari pasal 8 kita bisa belajar apa istilahnya? Metode adu power ya, adu kuasa. Adu kuasa antara Adonai, Tuhannya orang Ibrani, dengan Paroh dan para dewanya. Di awal-awal ada beberapa tulah yang bisa ditiru, tapi ternyata ada yang tidak bisa ditiru oleh para penyihir Misraim gitu. Jadi itu terbukti ada kalah kuasa. Kalau mereka sanggup membuat sihir yang memunculkan darah, kata, itu ya berarti mereka pernah melakukannya. Mereka punya perjanjian-perjanjian yang sanggup dengan setan gitu ya, yang sanggup menampilkan darah, mengubah darah, yang sanggup memunculkan kata gitu. Walaupun sebenarnya secara jumlah pasti kalah gitu. Tulah itu lebih banyak katanya daripada yang mereka sanggup buat gitu ya. Tetapi ketika muncul lalat, kutu, mulai ada perubahan gitu ya. Mereka tidak bisa meniru. Berarti mereka ada batas kuasa. Jadi sihir itu punya kuasa, tapi ada batasnya. Sedangkan Tuhan tidak ada batasnya. Suka-suka dia mau mengubah apapun. Nah ini metode adu power pun sudah ada di kitab Keluaran gitu ya. Makanya di El-Sadik kita juga memakai metode adu power. Para Tuhan itu kita adu power ya. Tuhan mana yang powernya lebih kuat, Tuhan mana yang paling berkuasa. Ini menarik, asik sekali kalau kita bisa melihat Tuhan-Tuhan yang kalah gitu ya. Dan nanti kita lihat siapa Tuhan yang menang. Dan tentu saja cara ngujinya adalah tidak boleh dibantu manusia, tidak boleh dibantu umatnya. Kalau dibantu umatnya berarti bukan Tuhan, itu manusianya yang melakukan. Itu bukan sosok ketuhanan yang melakukan. Maka tes power ini akan paling asik memperhatikan apakah Tuhan-Tuhan itu bisa melakukan seperti yang kita harapkan gitu. Kalau tidak bisa, berarti kan dia KW gitu ya, palsu. Di sini ada contoh para penyihir bisa melakukan sedikit. Jadi nanti akan kita lihat, memang para Tuhan ini sanggup melakukan sesuatu, tapi sedikit. Jadi roh mereka, kodam-kodam mereka sanggup melakukan sedikit, gitu ya. Ada satu porsi yang memang mereka dapat lakukan. Tetapi selebihnya tidak bisa, karena mereka KW gitu ya. Karena mereka aslinya kan malaikat-malaikat terang yang jatuh gitu ya, yang berdosa. Jadi mereka tetap punya kuasa gitu. Tetapi mereka terbatas, dibatasi oleh legal ground mereka, batas-batas kediaman mereka. Tidak bisa mereka sesukanya. Maka kita harus menguji dengan tanda yang mustahil gitu ya, yang sangat sulit, sehingga Tuhan-Tuhan KW, para malaikat jatuh itu tidak bisa melakukan apapun. Udah kalah mereka. Jadi El-Sadik sudah sering kita berhasil menumbangkan gitu. Para Tuhan-Tuhan KW ini kelihatan banget gitu ya. Tidak berkuasa melakukan seperti yang tanda yang kita harapkan. Ya, demikianlah pasal 8, metode test power, metode adu kuasa di antara para Tuhan, dan kita sebagai manusia bisa menyaksikannya. Semoga Anda mengalami sendiri, Anda juga terlatih melakukan adu power, menguji Tuhan Anda, apakah Tuhan Anda itu asli atau KW, apakah dia butuh bantuan umatnya untuk melakukan kehendaknya, atau dia sanggup melakukan kehendaknya dengan dirinya sendiri. Punya tangan yang memukul, punya mata yang melihat, punya mulut yang bicara, punya telinga yang mendengar gitu ya. Ini Tuhan asli. Kalau yang KW ya tidak bisa.
Demikianlah, semoga Anda juga diberkati dengan pasal 8 dari Keluaran. Shalom Aleichem, kita berjumpa kembali dalam Translation Diary, kali ini dari Keluaran 8. Adonai bersabda kepada Mose, "Pergilah kepada Paroh dan katakan kepadanya, beginilah Adonai bersabda, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Jika engkau menolak untuk menyuruh mereka pergi, lihatlah aku akan menulahi seluruh wilayahmu dengan katak. Sungai akan berkeriapan dengan katak-katak, dan katak-katak itu akan naik. Katak-katak itu akan naik dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam tempat tidurmu, ke dalam kamar tidurmu, naik di atas, ke atau di nanti tajam, di atas tempat tidurmu, ke dalam rumah hamba-hambamu, ke dalam rumah-rumah rakyatmu, ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonan rotimu." Ya, ini luar biasa banyaknya. Kata-kata itu akan naik ke atasmu, ke atas rakyatmu, dan ke atas semua hambamu. Serta saja. Adonai bersabda kepada Mose, "Katakanlah kepada Aaron, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam. Buatlah kata-kata bermunculan di atas tanah Mitsraim." Aaron mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mitsraim, dan kata-kata pun bermunculan. Kata-kata pun bermunculan dan menutupi tanah Mitsraim. Para penyihir Mitsraim pun melakukan hal yang demikian juga dengan mantra-mantra rahasia mereka. Mereka pun membuat kata-kata bermunculan di tanah Mitsraim. Paroh memanggil Moses serta Aaron lalu berkata, "Berdoalah kepada Adonai agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku akan menyuruh umat itu pergi agar mereka dapat berkorban bagi Adonai." Moses berkata kepada Paroh, "Jadilah pujian atasku. Maka kapankah aku harus mendoakan engkau dan hamba-hambamu serta rakyatmu?" Sering tiga anak kalimat ini, tiga subjek atau tiga objek. "Untuk melenyapkan kata-kata itu daripadamu, dari rumah-rumahmu, agar kata-kata itu hanya tinggal di sungai Nil saja." Dia berkata, "Esok hari." Dia menjawab, "Sesuai dengan titahmu, dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa tidak ada satupun yang seperti Adonai Tuhan kami." Jadi dia minta tanda ya, sepertinya ya, besok gitu ya. "Kata-kata itu akan menyingkir daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari hamba-hambamu, dan dari rakyatmu. Kata itu hanya akan tinggal di sungai saja." Lalu Moses dan Aaron keluar dari tempat Paroh. Moses berseru kepada Adonai sehubungan dengan kata yang telah dia datangkan kepada Paroh. Adonai melakukan sesuai dengan perkataan Moses. Kata-kata itu mati di rumah-rumah, di halaman, dan di ladang-ladang. Di mana-mana ada bangkai ya. Orang-orang mengumpulkan bangkainya sampai bertumpuk-tumpuk sehingga negeri itu berbau busuk. Ya. Paroh melihat bahwa telah datang kelegaan, namun dia membuat hatinya berat dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti yang Adonai telah sabdakan. Lalu Adonai bersabda kepada Moses, "Katakanlah kepada Aaron, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu di seluruh tanah Mitsraim."
Mereka berbuat demikian, lalu Aharon pun mengulurkan tongkatnya dengan tangannya dan memukul debu tanah. Lalu kutu-kutu itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Semua debu tanah menjadi kutu di seluruh tanah Misraim. Para penyihir di Misraim itu pun berbuat dengan mantra-mantranya untuk menciptakan kutu-kutu, tetapi mereka tidak berhasil. Jadi sihir itu ada batasnya ya. Kutu-kutu itu hinggap pada manusia dan binatang. Penyihir itu berkata kepada Paroh, "Itulah jari Tuhan." Namun hati Paroh menjadi keras, ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah Adonai sabdakan. Ya, tetap keras ya. Adonai bersabda kepada Mose, "Bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Paroh. Lihatlah dia sedang pergi ke air itu." Katakanlah kepadanya, "Beginilah Adonai bersabda, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Jika engkau tidak menyuruh umatku itu pergi, lihatlah aku akan mengirimkan lalat-lalat kepadamu dan kepada hamba-hambamu, kepada rakyatmu, serta rumah-rumahmu. Rumah-rumah orang Misraim akan dipenuhi lalat dan juga tanah tempat mereka itu berdiri di atasnya. Pada hari itu aku akan memisahkan tanah Gosen tempat umatku tinggal, bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat, sehingga engkau mengetahui bahwa aku Adonai ada di tengah-tengah negeri ini. Aku akan menempatkan pemisah antara umatku dan rakyatmu. Tanda ini akan terjadi menjelang esok hari." Adonai berbuat demikian. Kerumunan lalat itu memasuki istana Paroh dan rumah para hambanya, dan di seluruh tanah Misraim, sehingga di seluruh tanah Misraim negeri itu digerogoti oleh kerumunan lalat. Sehingga di seluruh tanah Misraim negeri itu digerogoti oleh kerumunan lalat. Lalu Paroh memanggil Mose dan Aharon serta berkata, "Pergilah, berkorbanlah bagi Tuhanmu di negeri ini." Namun Mose berkata, "Tidaklah dapat dibenarkan untuk berbuat demikian, karena kami akan mengorbankan bagi Adonai Tuhan kami suatu kejijikan bagi orang Misraim. Lihatlah, jika kami mengorbankan suatu kejijikan bagi orang Misraim di depan mata mereka, maka bukankah mereka akan merajam kami? Kami akan pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan dan berkorban kepada Adonai Tuhan kami seperti yang Dia sabdakan kepada kami." Jadi Paroh ingin mereka berkorban di Mesir saja, tapi ditolak ya. Paroh berkata, "Aku akan menyuruh kamu pergi dan kamu dapat berkorban kepada Adonai Tuhanmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untukku." Ya, itu. Mose berkata, "Lihatlah, aku akan keluar dari tempatmu dan akan berdoa kepada Adonai." Dia mulai mengakui sebenarnya ya, Paroh ya. Kerumunan lalat itu esok hari akan pergi dari Paroh, dari hamba-hambanya, dan dari rakyatnya. Hanya biarlah Paroh tidak tambah memperdaya dengan tidak menyuruh umat itu pergi untuk berkorban kepada Adonai. Lalu Mose keluar meninggalkan Paroh dan berdoa kepada Adonai. Adonai melakukan seperti perkataan Mose, lalu lalat-lalat itu menyingkir dari Paroh, dari hamba-hambanya, dan dari rakyatnya. Semuanya ya, tidak seekor pun yang tertinggal. Namun kali ini pun Paroh tetap
mengeraskan hatinya dan dia tidak melepaskan umat itu pergi. Itu pasal 8 gitu ya. Baik. Ya, dari pasal 8 kita bisa belajar apa istilahnya? Metode adu power ya, adu kuasa. Adu kuasa antara Adonai, Tuhannya orang Ibrani, dengan Paroh dan para dewanya. Di awal-awal ada beberapa tulah yang bisa ditiru, tapi ternyata ada yang tidak bisa ditiru oleh para penyihir Misraim gitu. Jadi itu terbukti ada kalah kuasa. Kalau mereka sanggup membuat sihir yang memunculkan darah, kata, itu ya berarti mereka pernah melakukannya. Mereka punya perjanjian-perjanjian yang sanggup dengan setan gitu ya, yang sanggup menampilkan darah, mengubah darah, yang sanggup memunculkan kata gitu. Walaupun sebenarnya secara jumlah pasti kalah gitu. Tulah itu lebih banyak katanya daripada yang mereka sanggup buat gitu ya. Tetapi ketika muncul lalat, kutu, mulai ada perubahan gitu ya. Mereka tidak bisa meniru. Berarti mereka ada batas kuasa. Jadi sihir itu punya kuasa, tapi ada batasnya. Sedangkan Tuhan tidak ada batasnya. Suka-suka dia mau mengubah apapun. Nah ini metode adu power pun sudah ada di kitab Keluaran gitu ya. Makanya di El-Sadik kita juga memakai metode adu power. Para Tuhan itu kita adu power ya. Tuhan mana yang powernya lebih kuat, Tuhan mana yang paling berkuasa. Ini menarik, asik sekali kalau kita bisa melihat Tuhan-Tuhan yang kalah gitu, dan nanti kita lihat siapa Tuhan yang menang. Dan tentu saja cara ngujinya adalah tidak boleh dibantu manusia, tidak boleh dibantu umatnya. Kalau dibantu umatnya berarti bukan Tuhan, itu manusianya yang melakukan. Itu bukan sosok ketuhanan yang melakukan. Maka tes power ini akan paling asik memperhatikan apakah Tuhan-Tuhan itu bisa melakukan seperti yang kita harapkan gitu. Kalau tidak bisa, berarti kan dia KW gitu ya, palsu. Di sini ada contoh para penyihir bisa melakukan sedikit. Jadi nanti akan kita lihat memang para Tuhan ini sanggup melakukan sesuatu, tapi sedikit. Jadi roh mereka, kodam-kodam mereka sanggup melakukan sedikit gitu ya. Ada satu porsi yang memang mereka dapat lakukan. Tetapi selebihnya tidak bisa, karena mereka KW gitu ya. Karena mereka aslinya kan malaikat-malaikat terang yang jatuh itu ya, yang berdosa. Jadi mereka tetap punya kuasa gitu. Tetapi mereka terbatas, dibatasi oleh legal ground mereka, batas-batas kediaman mereka. Tidak bisa mereka sesukanya. Maka kita harus menguji dengan tanda yang mustahil gitu ya, yang sangat sulit, sehingga Tuhan-Tuhan KW, para malaikat jatuh ini tidak bisa melakukan apapun. Udah kalah mereka. Dan di El-Sadik sudah sering kita berhasil menumbangkan gitu. Para Tuhan-Tuhan KW ini kelihatan banget gitu ya. Tidak berkuasa melakukan seperti yang tanda yang kita harapkan. Ya, demikianlah pasal 8, metode test power, metode adu kuasa di antara para Tuhan, dan kita sebagai manusia bisa menyaksikannya. Semoga Anda mengalami sendiri, Anda juga terlatih melakukan adu power, menguji Tuhan Anda, apakah Tuhan Anda itu asli atau KW, apakah dia butuh bantuan umatnya untuk melakukan kehendaknya, atau dia sanggup melakukan kehendaknya dengan dirinya sendiri. Punya tangan yang memukul, punya mata yang melihat, punya mulut yang bicara, punya telinga yang mendengar gitu ya. Ya Tuhan asli. Kalau yang KW ya tidak bisa.
Demikianlah, semoga Anda juga diberkati dengan pasal 8 dari Keluaran. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.